Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Diceritakan bahwa tak ada seorang pun yang ingin terjebak dalam jurang kemiskinan. Itulah yang dirasakan oleh Mantono, seorang pria parubaya yang kesehariannya dihabiskan sebagai buruh kapas. Hasil kerja kerasnya selalu saja tak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Bertahun-tahun, hingga usianya menginjak kepala 4, kehidupan Mantono tetap tak berubah. Setiap hari ia hidup dari utang yang ia pinjam dari tetangga dan kawan yang tak kalah miskin. Kesulitan ini membuat Mantono sadar bahwa kemiskinan yang ia alami adalah sebuah kehinaan yang sulit ia terima lagi. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi. Tanpa pesan, tanpa jejak, ia lenyap begitu saja. Istrinya dan ketiga anaknya tak lagi melihatnya pulang, sementara para tetangga dan sahabat pun tak tahu kemana pria ini pergi. Keluarga Mantono pun semakin terlunta-lunta dalam kesulitan, mencoba bertahan tanpa keberadaannya. Berbulan-bulan berlalu, dan tanpa kabar, keluarga Mantono akhirnya pasrah, tak tahu lagi harus mencari kemana. Namun, berita tentang hilangnya Mantono perlahan meredup dan mulai terlupakan, sampai suatu tragedi mengguncang desa. Seorang pemuda yang berasal dari desa sebelah mendadak hilang di telan sungai saat ia menceburkan diri untuk mandi di siang hari. Berita ini segera menyebar, menggemparkan seluruh desa. Kala itu, saya yang masih duduk di bangku SMP, bergegas ke lokasi untuk melihat sendiri kejadian yang penuh misteri ini. Tepian sungai telah ramai oleh kerumunan warga yang penasaran dan prihatin. Setelah mencoba mencuri dengar, saya mengetahui bahwa pemuda yang tenggelam datang bersama dua kawannya untuk sekadar bersantai di pinggir sungai. Cuaca yang panas membuat salah satu dari mereka mengusulkan untuk mandi. Meski dua temannya merasa ragu karena arus sungai cukup deras, pemuda itu yang dikenal pandai berenang, nekat menceburkan diri tanpa ragu. Kedua temannya semula hanya menunggu dengan santai, yakin pemuda itu akan muncul kembali. Namun, 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu, sosoknya tak juga tampak di permukaan. Kegelisahan mulai melanda mereka, dan mereka memutuskan untuk meminta bantuan. Tim pencari profesional yang datang segera menyisir sungai, namun tak ada tanda-tanda keberadaan pemuda tersebut. Sampai malam tiba, usahanya sia-sia. Doa bersama pun digelar, memohon agar yang menahan tubuh pemuda itu di sungai melepaskannya. Di tengah kepanikan dan kesedihan keluarga, mendadak muncul seorang pria berpakaian hitam, berambut gondrong, dan berjambang lebat. Dengan langkah tegas, ia menembus kerumunan dan, tanpa sepatah kata, langsung melompat ke sungai. Tak lama, ia muncul kembali, membawa jasad si pemuda dalam posisi meringkuk, tak bernyawa. Semua orang terkejut. Mereka menyadari sosok misterius itu adalah Mantono, pria yang telah lama hilang. Kehadirannya terasa berbeda, sosoknya kini mengundang perasaan takut dan canggung. Tanpa diminta, Mantono menjelaskan bahwa pemuda itu ditahan oleh Dayo, sosok tamu gaib yang berwujud buaya putih, yang merasa tertarik padanya dan menahannya di dasar sungai. Menurut Mantono, roh pemuda itu telah dibawa oleh tamu tersebut. Di saat yang sama, Mantono menawarkan sebuah logam kuningan kecil kepada orang tua pemuda itu, mengklaim bahwa benda tersebut akan membawa kelimpahan. Namun, dengan halus, orang tua pemuda itu menolak. Mereka pergi membawa jasad anaknya, sementara senyuman aneh tersungging di wajah Mantono. Tak ada yang menyangka bahwa kejadian ini adalah awal dari perubahan besar dalam diri Mantono. Sejak saat itu, Mantono menunjukkan sifat yang berbeda. Ia lebih sering menyendiri, mengurung diri dalam rumah. Buleyani, istrinya, hanya menjawab dengan samar setiap ditanya perihal aktivitas suaminya. Banyak yang menduga, Mantono telah melakukan sesuatu yang gelap. Sejumlah warga melihatnya berjalan sendirian di tengah malam, melintasi ganggang desa tanpa alas kaki, menggendong tangan seolah membawa sesuatu yang tak terlihat. Warga memilih diam, mengingat pesan dari para tetua desa bahwa sosok Mantono kini berbeda dari pria parubaya yang mereka kenal dulu. Aura yang ia pancarkan terasa kuat dan kelam, menggoda namun memancarkan aroma busuk yang tak biasa. Meski siapapun yang mendekatinya konon akan menerima kekayaan berlimpah,
risiko besar juga membayangi mereka. Karena itu, para warga lebih memilih untuk menghindari Mantono dan menutup rapat keingintahuan mereka, takut pada apa yang tersembunyi di balik senyuman misterius pria itu. Puncak dari perubahan yang terlihat pada Mantono terjadi ketika suatu hari ia menyambangi rumah seorang kaya di desa, yang dikenal dengan nama Pak Jatmiko. Tak seorang pun tahu tujuan kedatangannya ke rumah tersebut, hingga tak lama kemudian terdengar suara marah dari Pak Jatmiko yang memekik di halaman rumahnya. Pak Jatmiko, pemilik usaha garmen rumahan, tampak sangat gusar. Sambil keluar rumah, ia memaki Mantono dan mengusirnya, menyebutnya sudah sinting karena berani meminta pinjaman uang darinya. Beberapa warga yang mengetahui kejadian tersebut tak ada yang berani menatap atau mendekat. Mereka berpura-pura tak mendengar apa-apa, walaupun telinga mereka mendengar dengan jelas setiap kata yang terlontar. Mantono pun akhirnya pergi, namun tak lupa ia menggenggam segenggam tanah dari halaman rumah Pak Jatmiko sebelum berlalu. Sejak peristiwa itu, Mantono tidak lagi terlihat keluar rumah. Buleyani, istrinya, selalu bungkam jika ditanya tentang keberadaan suaminya. Mantono memilih bersembunyi, mengunci diri dalam rumah mereka yang sederhana. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang ia kerjakan di sana. Suatu sore, hujan mendadak turun di desa. Pak Jatmiko sedang bersiap makan bersama keluarga, sementara istrinya dan menantunya sibuk di dapur menyiapkan hidangan. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah dapur. Jeritan itu berasal dari mulut istrinya, membuat Pak Jatmiko dan anak lelakinya berlari ke dapur untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, mereka mendapati istri dan menantu Pak Jatmiko berdiri terpaku, menatap sebuah telur yang baru saja pecah. Isi telur itu tampak tak lazim. Alih-alih kuning telur biasa, yang terlihat adalah cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko, dengan suara lirih, menduga ada yang mencoba mencelakai keluarganya. Namun, Pak Jatmiko yang tak pernah percaya pada hal-hal mistis, mengabaikan kekhawatiran itu. Ia mengelap cairan dari telur tersebut dengan kain putih lalu membuangnya ke tempat sampah. Meski sudah dikatakan untuk tak khawatir, istri, menantu, bahkan anaknya masih tampak cemas. Saat mereka duduk di meja makan, suasana terasa tegang, hanya denting sendok yang memecah keheningan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Jatmiko merasakan sakit di rahangnya. Ia berhenti makan dan mencoba meraba bagian dalam mulutnya, lalu menyadari sebutir giginya patah. Tak hanya itu, darah pun mengalir dari bibirnya. Istrinya terkejut dan segera menyarankan agar Pak Jatmiko menghubungi seseorang yang mungkin bisa menolong, namun ia menolak. Bagi Pak Jatmiko, kejadian itu hanyalah bagian dari usianya yang makin menua. Pembahasan ini pun hanya membuat Pak Jatmiko semakin gusar, terutama karena sang istri mulai mengaitkan semuanya dengan sesuatu yang menurutnya tak masuk akal. Malamnya, Pak Jatmiko mencoba beristirahat di kamar. Namun, pikirannya tetap tak tenang. Terbayang sebuah tanah kosong yang ditanami pisang di dekat rumahnya. Dari jendela kamarnya, ia sempat melihat sosok seseorang berlari cepat menjauh dari tanah tersebut setelah menatap rumahnya cukup lama. Pak Jatmiko ingin menceritakan hal ini kepada istrinya, namun ia urungkan, karena tahu istrinya pasti akan semakin khawatir. Malam itu Pak Jatmiko akhirnya tertidur lelap. Namun, di tengah malam, ia mendengar suara gonggongan anjing yang terus-menerus menembus keheningan malam. Ia mengenali suara itu, berasal dari rumah Rumbi, satu-satunya rumah di desa yang memelihara anjing. Suara gonggongan itu begitu mengganggu hingga Pak Jatmiko terbangun. Ia melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari, lalu bangkit dari tempat tidur dengan niat memeriksa apa yang sedang terjadi. Semakin lama, suara gonggongan anjing semakin keras dan membuat Pak Jatmiko penasaran. Ia melangkah keluar rumah dengan payung di tangan, berjaga-jaga jika anjing itu mendekat. Namun, saat membuka pintu, ia terkejut melihat seekor anjing hitam berdiri tepat di depan rumahnya. Anjing itu tampak berbeda dari 3 anjing milik Rumbi. Tubuhnya jangkung, kurus, dan mata merahnya berkilat di tengah malam. Pak Jatmiko mundur perlahan, merasakan hawa aneh yang menyelimutinya. Tanpa ia sangka, anjing itu tiba-tiba menerkamnya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di seluruh desa.
Pak Jatmiko ditemukan oleh istrinya dalam kondisi seperti orang yang terkena stroke, terjerembab di depan pintu, tubuhnya tak mampu bergerak, dengan tangan tertekuk dan mata melotot. Setiap kali tetangga mencoba berkomunikasi, Pak Jatmiko hanya menggumamkan kata-kata tak jelas. Warga yang berusaha membantunya pun tak berhasil, hanya mengatakan bahwa tubuhnya sehat, namun jiwanya telah hancur. Seakan ada yang dengan sengaja menyiksa Pak Jatmiko secara perlahan dari dalam. Di tengah keresahan keluarga, Mantono tiba-tiba muncul, menyambangi rumah Pak Jatmiko. Keluarga Pak Jatmiko hanya dia melihat pria itu masuk dan mendekati Pak Jatmiko yang terbaring. Mantono berbisik sesuatu ke telinga Pak Jatmiko, lalu meminta segelas air putih. Ia menuangkan air itu ke mulut Pak Jatmiko, sambil membaringkan kepalanya menghadap ke selatan. Entah bagaimana, kondisi Pak Jatmiko perlahan-lahan membaik. Tak lama, Pak Jatmiko keluar dari kamarnya dan tanpa berkata sepatah pun, ia menyerahkan sejumlah uang kepada Mantono. Mantono menerima uang itu, lalu mengatakan bahwa uang tersebut akan kembali berlipat ganda dalam sebulan. Pak Jatmiko hanya bisa mengangguk, tak berani memandang wajah pria itu, meski di bawah kakinya ia merasa melihat sesosok anjing yang menatap tajam. Dengan uang yang diperolehnya, Mantono kemudian membuka usaha warung kecil, berjualan lontong kupang. Orang-orang mulai menyadari bahwa Mantono tampak lain, seolah memiliki penglihatan yang tajam terhadap sesuatu yang gaib. Kata para sesepuh desa, tanah yang kini dijadikan warung oleh Mantono adalah tanah yang cocok untuk berdagang. Sayangnya, hanya beberapa orang khusus, yang disebut para jagrak, yang benar-benar tahu rahasia di balik tanah tersebut. Pada hari pertama warung lontong kupang milik Mantono dibuka, kehadiran pengunjung yang datang dengan mobil-mobil mewah mengejutkan banyak pihak. Tidak ada yang mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi, mengingat dari penampilannya saja, warung tersebut terlihat biasa saja, bahkan terkesan kurang menarik bagi kalangan menengah ke atas. Namun, usaha Mantono tampaknya berhasil menarik perhatian yang luar biasa. Bahkan setelah seminggu beroperasi, deretan mobil yang parkir di sekitar warung semakin panjang, memicu rasa penasaran warga desa. Bagi warga desa, pemandangan ini tentu saja menimbulkan kecurigaan, tetapi tidak seorang pun berani membuat spekulasi. Mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha tersebut. Anehnya, bagi warga desa yang mencoba membeli dan mencicipi lontong kupangnya, tidak ada yang istimewa dari rasa maupun aromanya. Lontong kupang itu masih kalah jauh dibandingkan dengan yang dijual di tempat lain. Namun, di antara banyak rumor yang beredar, ada satu cerita yang paling ganjil. Setiap malam, warung Mantono didatangi oleh orang-orang yang tampak aneh. Orang-orang ini tidak diketahui asal-usulnya dan biasanya mengenakan pakaian serba hitam atau terkadang berwarna cerah dengan tubuh yang sangat tinggi dan tidak umum. Mereka selalu menutupi mulut dengan selembar kain, baik pria maupun wanita, dan hanya duduk menyaksikan pengunjung lain menikmati lontong kupang. Mereka baru mulai makan saat Mantono menutup warung. Fenomena ini tentu menimbulkan rasa penasaran yang mendalam di kalangan warga. Usaha warung kupang tersebut hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk membuat Mantono bisa membangun rumah 2 lantai dengan 3 mobil mewah terparkir di depannya. Anak-anaknya pun diberi usaha sendiri-sendiri, namun warung lontong kupang itu tetap dibiarkan seperti semula. Ada satu pantangan yang tak boleh dilanggar, bahkan oleh keluarganya sendiri, yaitu sebuah kamar khusus yang hanya boleh dimasuki oleh Mantono. Meski rasa penasaran melanda, baik istri maupun ketiga anaknya tidak ada yang berani melanggar larangan itu. Waktu berlalu, kekayaan Mantono semakin bertambah hingga ia mampu membeli tanah luas dengan harga tinggi. Namun, tak seorang pun mengetahui sumber pasti dari kekayaan tersebut. Meski begitu, warga tidak pernah membenci Mantono. Sebaliknya, mereka sangat menghormatinya karena ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, gemar berbagi, baik kepada tetangga maupun orang luar. Berkat kebaikannya, banyak kegiatan sosial di desa yang terbantu. Namun, semua hal ini terselubung dalam kabar duka yang datang ketika seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di sungai. Pada suatu hari, Mantono mengunci diri di dalam kamar khususnya selama berhari-hari. Istrinya, Bule Yani, memanggil-manggil namanya dari luar pintu, tetapi tidak ada jawaban. Sebelumnya, Mantono sudah berpesan agar apapun yang terjadi, ia tidak boleh masuk ke kamar itu.
Larangan ini begitu keras sehingga meskipun khawatir, Buleyani tidak berani melanggarnya. Hingga suatu hari, seorang tamu datang. Lelaki itu sering disebut-sebut dalam desas-desus yang beredar di desa. Buleyani merasa cemas menerima tamu itu karena suaminya masih mengurung diri. Namun, ketika lelaki itu membuka kain yang menutupi mulutnya, Buleyani terkejut melihat bahwa tamu tersebut tidak memiliki sela antara hidung dan mulut. Ia pun mengerti pesan yang dibawa lelaki itu, sudah waktunya memilih anak panggung. Malam itu, Buleyani membangunkan semua orang dengan menggedor pintu kamar Mantono. Tak lama kemudian, Mantono keluar dengan menggendong sesuatu yang tampak seperti anak kecil di depan tubuhnya. Ia hanya berujar bahwa inilah anak panggungnya dan meminta agar tidak ada yang mengikutinya. Tetangga yang memiliki penglihatan tajam mengatakan bahwa apa yang digendong oleh Mantono adalah anak genderuwo, terlihat dari tangan berbulu lebat dan panjangnya. Mantono membawa sosok itu ke sungai dan melemparkannya. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya dan sebelum menutup pintu, berpesan kepada Buleyani agar memastikan tidak ada anak-anak yang keluar rumah setelah maghrib. Buleyani menyampaikan pesan itu kepada warga secara lisan, tetapi hanya beberapa yang mematuhinya. Singkat cerita, setelah maghrib, masih ada anak-anak yang keluar untuk mengaji di sekitar lahan pabrik gula di sebelah timur desa. 2 anak laki-laki terlambat pulang karena bermain di rumah teman. Saat langit sudah gelap dan hujan rintik mulai turun, mereka berlari melewati jalan berlumpur yang menghubungkan desa. Salah satu anak berhenti ketika melihat seseorang dari kejauhan melambaikan tangan. Temannya berteriak agar mereka segera pulang, namun anak yang penasaran itu tetap berjalan mendekat. Saat mendekati sosok itu, kain penutup wajahnya dilepas, dan anak itu melihat mulut sobek dari telinga ke telinga. Rasa panik melanda ketika sosok itu membungkuk dan tersenyum. Ketika guru mengaji datang, sosok tersebut menghilang begitu saja. Malam itu, kedua anak tersebut diantar pulang dengan pesan agar tidak mendekati sungai hingga waktu tertentu lewat. Keesokan harinya, kabar beredar bahwa tubuh yang dulunya subur menjadi kurus kering, dan dari hidung serta mata keluar darah segar. Semua orang yang mengenal cerita tentang Widuri tahu bahwa inilah harga yang harus dibayar bagi yang melanggar aturan. Hari demi hari, setelah malam tiba dan hujan turun, warga sering melihat sosok-sosok tinggi dengan wajah tertutup kain hitam. Setiap kali kejadian aneh terjadi, warga paham bahwa ini adalah pertanda. Ketika Mantono akhirnya berhenti menyembah Widuri, bencana mulai melanda. 7 ekor sapi miliknya mati dengan perut terurai dan mengeluarkan aroma busuk. Usaha tambak ikan dan perkebunan pohon jatinya perlahan hancur, menggerogoti kekayaannya. Puncaknya, seorang lelaki tua mengetuk pintu setiap rumah, namun tak ada yang berani membukanya. Ia berkata bahwa satu lagi, anak panggung, diperlukan agar desa ini selamat dari teror yang lebih parah. Semua ini semakin membingungkan warga, terutama saat seorang anak lelaki menghilang di sungai, meninggalkan hanya potongan baju. Padahal, biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad buruannya. Kemarahan warga akhirnya mencapai puncaknya, menciptakan keresahan di seluruh desa. Pada pagi buta, sekumpulan orang datang mengetuk pintu rumah Mantono dengan paksa. Istrinya yang terkejut segera membuka pintu, namun ia hanya mampu berdiri membisu ketika sekelompok pria bertubuh tegap itu menyeruak masuk. Mereka berteriak memanggil nama Mantono, yang kini telah kehilangan kehormatannya di desa itu. Dahulu, semua hanyalah prasangka. Namun kini warga desa sudah semakin yakin bahwa keluarga Mantono telah bersekutu dengan Widuri, sosok yang dipercaya menguasai sungai dengan kekuatan gelap. Dengan memaksa, para pria itu memaksa istri Mantono berdiri di ambang pintu kamar, sementara mereka bergantian mendobraknya. Pintu kayu berwarna coklat tua itu perlahan terbuka, dan saat akhirnya jebol, pemandangan di dalam kamar membuat semua orang terdiam. Di dalam ruangan itu, berbagai benda aneh tergantung di sekeliling dinding. Pering petuk, kaki kuda, dan benda-benda lain yang belum pernah mereka bayangkan. Di tengah ruangan, Mantono terbaring dengan perut robek seolah dicabik-cabik, namun anehnya, ia masih hidup. Istri Mantono berteriak histeris. Selama berminggu-minggu, suaminya mengurung diri di kamar tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tak ada yang menyangka bahwa ada sisi lain dari diri Mantono yang tak pernah diungkap.
Melihat pemandangan mengerikan itu, salah seorang tetangga segera mengusir semua orang keluar dari rumah. Mereka semua saling berbisik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, sementara tangan mereka gemetar tak mampu menutupi rasa takut yang menyelimuti. Para tetangga lain memilih berdiam diri, dan istri Mantono terduduk lemas, bersandar di tembok dengan mata nanar. Ketika pintu ditutup, dari luar terdengar langkah kaki seseorang masuk. Sosok itu adalah Mantono, mengenakan sarung celana yang sudah familiar. Ia berjalan dengan langkah tenang, seolah menggendong sesuatu. Ketika Mantono berhenti, seisi rumah menatapnya dengan terkejut, termasuk istrinya yang gemetar tak mampu berkata-kata. Salah seorang tetangga membuka kembali pintu kamar Mantono, namun sosok yang tadinya terbaring tak ditemukan lagi. Hanya ada sebatang logam kekuningan menyerupai emas di atas tikar tipis. Mantono tampak marah melihat kehadiran orang-orang yang melanggar peringatannya. Dengan mata membara, ia mengancam akan memberikan hukuman berat bagi siapa saja yang berani menginjakan kaki di rumahnya lagi. Istri Mantono hendak menjelaskan apa yang dilihatnya sebelumnya, namun Mantono menolak mendengarnya. Ia masuk kembali ke kamar, sementara satu persatu tetangga mulai meninggalkan rumah dengan raut wajah penuh ketakutan. Saat mereka melewati tubuh Mantono, aroma darah segar tercium kuat, membuat mereka menutup hidung. Entah apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tetapi banyak yang percaya bahwa kejadian itu adalah pertanda buruk. 7 hari setelah peristiwa mengerikan tersebut, dari rumah tetangga tercium aroma kembang yang tajam, diiringi suara lonceng yang gemerincing. Seorang wanita tinggi dengan penampilan asing datang berkunjung, dan Mantono sendiri yang membukakan pintu. Wanita itu menunduk dan masuk tanpa berkata apa-apa. Masyarakat desa yang melihat kejadian itu hanya bisa berdiam. Tidak ada yang berani lagi mendekati keluarga Mantono setelah ancaman yang dilontarkannya merenggut korban. Seorang pria tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas, dan kebutaan itu diyakini sebagai ulah seseorang. Sejak malam itu, Mantono tidak pernah lagi membuka warungnya yang dahulu menjadi sumber kekayaannya. Ia tampak mengasingkan diri dari masyarakat, bahkan menjauh dari keluarganya sendiri. Meski demikian, beberapa orang pernah memergoki Mantono berlari ke tepi sungai pada pukul 1 dini hari, membawa buntalan yang terbungkus kain putih. Tidak ada yang tahu apa isi buntalan itu, dan warga terlalu takut untuk menyelidikinya. Kabar yang beredar mengatakan bahwa buntalan tersebut dikubur di kebun pisang di dekat sungai. Pada suatu malam, istri Mantono terbangun oleh suara ribut yang berasal dari dapur. Dengan rasa penasaran, ia melangkah perlahan agar tidak menimbulkan suara. Setapak demi setapak ia mendekati sumber suara hingga langkahnya terhenti. Di sana, ia melihat sesosok yang mirip dengan suaminya, duduk di meja dan menyantap sesuatu dengan tangan. Apapun itu, ia melahapnya bulat-bulat. Istri Mantono ragu dan dengan hati-hati memanggil nama suaminya. Sosok itu menghentikan gerakannya, tidak menoleh, hanya diam sejenak, menimbulkan kecurigaan. Ia mendekat, dan aroma amis yang pekat tercium. Ketika jaraknya semakin dekat, sosok yang mirip suaminya itu tiba-tiba menunjuk ke belakang istri Mantono. Ketika ia menoleh, ia melihat kedua anaknya berdiri dengan wajah berlumuran darah. Sebelum ia sempat bereaksi, sepasang tangan menutup matanya dari belakang, dan terdengar bisikan halus, memberitahukan bahwa semua ini adalah bagian dari perjanjian suaminya. Tubuh istri Mantono gemetar hebat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Sosok yang membekapnya perlahan menuntunnya ke suatu tempat, sementara tangannya ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil disertai isak tangis yang memohon pertolongan. Suara itu mirip dengan suara kedua anaknya. Beberapa saat kemudian, terdengar derit pintu diikuti erangan seseorang yang kesakitan. Mata istri Mantono terbuka, dan sosok yang membekapnya menghilang begitu saja. Pemandangan mengerikan terpampang di depannya. Mantono berbaring di atas karpet, tubuhnya penuh darah segar yang mengalir hingga membasahi lantai. Perut Mantono terlihat seperti perut wanita hamil, dan dari balik sarung yang menutupi tubuhnya, sesuatu bergerak perlahan. Saat perut itu mengecil, Mantono mulai menyadari kehadiran istrinya dan berteriak menyuruhnya pergi, agar bayi demit yang baru lahir tidak melihatnya. Istri Mantono hanya berdiri tercengang di ambang pintu, matanya terpaku pada perut suaminya yang kini mulai mengerut, sementara kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging yang menganga.
Mantono menutup pintu dengan keras, diiringi geraman yang tak terdengar seperti suara manusia. Istri Mantono terdiam, tubuhnya seolah-olah mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dilihatnya tidak akan pernah bisa ia lupakan. Misteri yang selama ini disembunyikan oleh suaminya mulai terungkap satu persatu, tetapi ia merasa tak mampu melakukan apa-apa. Setelah beberapa lama berdiri kaku di depan pintu, Mantono melangkah keluar. Di dadanya, ia mendekap erat buntalan kain berwarna putih. Istri Mantono menatap suaminya, wajahnya yang semula murka perlahan melunak seiring Mantono mendekat. Sambil berbisik lirih, ia menyebut kelahiran yang harus terjadi lagi, sebelum berlari keluar rumah. Rasa penasaran menguasai istri Mantono, membuatnya mengikuti langkah suaminya tanpa alas kaki. Jalan setapak yang dilaluinya dipenuhi semak belukar, suasana gelap dan sunyi diapit oleh pohon-pohon pisang yang menjulang tinggi. Di tempat yang tak jauh dari tepi sungai, ia melihat Mantono menggali tanah dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, buntalan kain itu dilemparkan ke dalam lubang, lalu ditutup rapat dengan tanah. Mantono segera beranjak ke kandang ternaknya, menarik paksa seekor kambing muda, mengikatnya di dekat gundukan tanah, dan memukul kepala binatang itu dengan bongkot bambu hingga tersungkur sekarat. Dengan parang di tangan, Mantono menggorok leher kambing tersebut, meneteskan darah tepat di atas gundukan. Setelah menyelesaikan ritual itu, Mantono berlutut seperti sedang berdoa. Pandangannya tiba-tiba mengarah ke istrinya yang bersembunyi di balik pohon pisang. Terkejut karena keberadaannya diketahui, wanita itu melihat suaminya mendekat, masih menggenggam parang yang meneteskan darah. Wajah Mantono seolah terkikis, tidak lagi menunjukkan sosok yang pernah ia cintai. Suaminya kemudian pergi, meninggalkan istrinya sendirian dengan perasaan takut yang menguasai diri. Wanita itu terdiam di bawah pohon pisang, diterpa angin malam yang dingin. Keberanian istri Mantono muncul seiring rasa penasaran yang membuncah. Ia mendekati gundukan tanah yang baru saja ditimbun suaminya. Bangkai kambing yang terkapar di atas gundukan membuat tubuhnya merinding, tetapi tekad untuk mencari tahu lebih kuat dari rasa ngeri yang merayapi dirinya. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan bangkai kambing menggunakan batu, lalu mulai membongkar gundukan tanah dengan tangan kosong. Tanah hitam yang lembab tersingkap, dan akhirnya ia melihat buntalan kain berwarna putih kusam. Ragu sempat menghinggapi dirinya, namun kejadian yang baru saja ia saksikan menghapus keraguannya. Ia merobek kain itu, dan seketika aroma busuk yang menyengat bercampur bau anyir darah menyeruak, membuatnya berpaling sesaat. Meski begitu, dorongan untuk tahu lebih besar dari rasa jijiknya. Ia memaksa diri membuka buntalan itu lebih lebar. Ketika melihat isi di dalamnya, tubuhnya membeku. Sebentuk gumpalan daging berwarna putih pucat, diselimuti lendir dan genangan darah, terlihat di balik kain. Wanita itu merasakan sensasi aneh saat menyentuh gumpalan tersebut. Urat-urat di permukaan daging menyerupai janin, namun dengan rupa yang jauh dari wajar. Gumpalan itu memiliki bentuk seperti buaya. Terkejut, istri Mantono mundur perlahan, terjatuh ke tanah berlumpur di tepi sungai. Saat ia bangkit, matanya tertuju pada puluhan gundukan lain di sekitarnya, masing-masing dengan bangkai kambing di atasnya. Sejak saat itu, ketenangan tak pernah lagi menyertai hidup istri Mantono. Ia terus diliputi rasa takut, terutama ketika malam tiba dan suaminya kembali ke kamar. Kengerian menjalar saat ia memandang suaminya yang tampak berbeda. Hari itu, saat berkunjung ke warung kupang yang ia percaya sebagai sumber penghasilan utama keluarganya, istri Mantono memperhatikan tingkah laku para karyawati yang tampak gelisah. Warung sedang dipenuhi pengunjung, pemandangan biasa, tetapi keanehan sikap para pekerja menimbulkan kecurigaan. Dengan berpura-pura tidak tahu, ia mengamati dari kejauhan. Hingga akhirnya, saat seorang karyawati menuangkan cairan kental berwarna merah dari botol ke dalam panci, istri Mantono mendekat dan bertanya tentang benda yang baru saja dituangkan. Gadis itu kebingungan, menoleh ke rekannya yang menggelengkan kepala. Dengan wajah pucat, gadis itu berbisik sesuatu yang membuat istri Mantono menggulingkan panci berisi masakan tersebut. Sejak kejadian itu, ia menutup warung dan mengusir semua pengunjung. Gelisah, ia pulang ke rumah dengan banyak pertanyaan yang terus menghantui.
Ketika melihat suaminya keluar dari kamar pribadinya dengan wajah yang sukar ditebak, mengenakan sarung yang menutupi tubuh bagian bawah, ia mengatakan sesuatu yang mengguncang jiwa istrinya. Anak perempuan mereka baru saja meninggal akibat kecelakaan, dan ini semua adalah kesalahannya. Malam itu, istri Mantono tak dapat memejamkan mata. Dari sudut kamar, sosok gadis karyawati yang tewas menatapnya dengan sorot mata kosong. Kegilaan semakin merongrong batin istri Mantono. Usaha yang ia miliki mulai menghadapi kejadian aneh. Ternak mati mendadak, usaha las besi terbakar tanpa alasan, semua terjadi silih berganti. Ketika istri Mantono berteriak histeris di luar kamar suaminya, menuduh bahwa semua ini akibat perbuatannya, Mantono hanya berkata bahwa semuanya tinggal dua lagi. Hal ini membuat istrinya semakin murka. Puncaknya, ia memutuskan pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya. Kepergian istri Mantono menjadi akhir dari segala yang ia ketahui. Tak ada yang menyangka sejauh mana tindakan Sinti Mantono demi memberi nafkah keluarga, meski dengan harga yang mengerikan. Sosok Dayoh yang selama ini menghantuinya datang menuntut imbalan akhir dari perjanjian yang telah disepakati. Mantono akhirnya harus menanggung akibat dari perbuatannya. Kabar mengenai dirinya yang ditinggalkan istri dan anak-anak mulai terdengar di kampung. Namun, anehnya, tak ada satupun warga yang melihatnya kembali. Kejadian malang terus berlanjut. Usaha yang kini dijalankan oleh saudara-saudara dekat Mantono menemui masalah, dari warung makan, usaha las besi, hingga peternakan. Binatang ternak mati mendadak tanpa alasan jelas, dan dalam hitungan jam, aroma busuk mulai menyebar dari bangkai-bangkai tersebut. Hal ini membuat warga kampung resah, dan keluarga dekat Mantono mulai merasakan bahwa tanda-tanda buruk telah menyelimuti keluarga mereka. Saudara-saudara dekat Mantono, yang dahulu acuh tak acuh terhadap dirinya, mendadak menunjukkan perhatian begitu ia menjadi orang yang kaya raya. Ketakutan mulai menyelimuti mereka, ketakutan jika kelak mereka harus kehilangan sumber penghidupan dari Mantono. Tak seorang pun dari mereka memikirkan asal-usul harta yang tiba-tiba mengalir deras itu. Mbah Nuh, seorang pria tua yang merupakan saudara kandung istri Mantono, memutuskan untuk datang dan menemui wanita itu. Dengan nada penuh kekhawatiran, ia membujuk istri Mantono agar mau kembali ke rumah. Di sana, ia menceritakan tentang keadaan kediaman Mantono yang kini dipenuhi suasana mencekam. Rumah bertingkat 3 itu seperti menjadi sarang kegelapan. Hanya menginjak lantai rumahnya saja, angin dingin seolah menyapu tubuh dan membuat Mbah Nuh gemetar ketakutan. Yang paling aneh, Mantono tak pernah lagi terlihat keluar rumah. Menurut penuturan Mbah Nuh, ia pernah mencoba mengetuk pintu kamar Mantono, namun mendengar suara-suara ganjil yang datang dari dalam. Dari balik pintu kamar, terdengar suara tawa ramai, diselingi tabuhan gendang dan dentingan gamelan, seolah-olah sebuah pesta besar sedang berlangsung di dalam ruangan yang sempit itu. Rasa penasaran sempat mendorong Mbah Nuh untuk membuka pintu kayu tersebut. Namun sebelum ia sempat melakukannya, pandangannya tertuju pada sosok yang berdiri di ujung dapur. Sosok itu mirip dengan adik kandungnya. Namun tatapan kosong di wajahnya segera menyadarkan Mbah Nuh bahwa yang ia lihat bukanlah manusia. Ketakutan mencekam membuatnya mundur dan pergi dari sana. Belum jauh ia melangkah, sosok itu muncul lagi, kali ini didampingi 2 anak laki-laki. Mereka berdiri tepat di hadapan istri Mantono dengan tubuh pucat, seolah lama terendam dalam air. Sang istri pun akhirnya menceritakan apa yang telah dilakukan suaminya, dan Mbah Nuh hanya mampu terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Meskipun sulit dipercaya, adiknya tak pernah berdusta kepadanya. Hari itu juga, Mbah Nuh membujuk istri Mantono untuk pulang, berjanji akan menemani mencari jawaban atas misteri yang menyelimuti rumah itu. Malam itu, setelah menitipkan anak-anak mereka pada kerabat, keduanya kembali ke rumah besar tempat segalanya bermula. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh suara langkah kaki kecil yang menapaki tangga. Aroma bangkai menyergap dari dalam rumah, mengingatkan istri Mantono pada bau yang sama saat ia mengikuti suaminya beberapa waktu lalu. Dengan hati-hati, mereka menyusuri lantai yang semakin dingin. Mbah Nuh mengikuti dari belakang hingga mereka tiba di depan pintu kamar Mantono. Dari dalam kamar, suara gamelan masih terdengar jelas. Dengan gemetar, Mbah Nuh menyentuh gagang pintu, memutarnya perlahan,
dan mendorong pintu kayu itu. Namun, istri Mantono menyadari sesuatu yang janggal. Di atas bibir Mbah Nuh, tidak terlihat aci-aci, sesuatu yang dimiliki manusia normal. Rasa takut meluap ketika pandangannya tertuju pada suaminya yang selama ini menghilang. Mantono tampak terbaring tengkurap di atas tikar dengan tubuh yang mengerikan. Tulang punggungnya mencuat keluar, rambut yang dulu panjang kini rontok, menyisakan tempurung kepala. Wajahnya hanya bisa menunduk ke bawah, sementara darah terus mengalir membasahi lantai keramik. Sang istri hanya mampu menatap nanar hingga tubuhnya tak sanggup lagi menopang beban, membuatnya terjatuh. Sadar bahwa suaminya sedang berusaha berkomunikasi, wanita itu merangkak mendekatinya. Ketika Mantono membuka mulutnya, terlihat kondisi yang lebih mengerikan. Lidahnya membusuk, sementara giginya gemertak tak beraturan. Suara yang keluar dari mulutnya serupa desis burung hantu, kulitnya pucat seperti telah lama direndam air. Di tengah suasana yang tak masuk akal itu, istri Mantono menyadari bahwa suaminya hanya ingin mengakhiri penderitaannya. Malam itu, ia duduk diam di kursi, menyaksikan suaminya mengejang dan terus mengeluarkan darah dari tubuhnya. Ia sudah memanggil beberapa saudara untuk membantu, namun hanya sedikit yang datang, dan mereka pun tak bisa menyebarkan cerita tentang keadaan Mantono. Akhirnya, seorang yang paham dengan situasi itu datang. Ia menutupi tubuh Mantono dengan selembar kain dan berkata bahwa nyawa harus ditebus dengan darah keturunan. Rumah itu harus dikunci agar kutukan tak menjalar. Ketua RT dan perwakilan warga menyaksikan ketika satu persatu orang dipanggil atas bisikan dari Mantono yang meraung sepanjang malam, menyerupai seonggok daging yang busuk. Meskipun tak semua korban ditemukan, beberapa yang hadir mengampuni Mantono. Istri Mantono harus bersujud, memohonkan maaf bagi suaminya. Bagi mereka yang melihat langsung, Mantono bukan lagi manusia, melainkan wujud buaya. Pada akhirnya, Mantono disandarkan di pintu kamarnya, berbekal pasak bambu yang menembus dagingnya. Kakinya dibiarkan menggantung, tak menyentuh lantai. Selama 2 hari 2 malam, tubuh itu dijaga oleh mereka yang berani bersumpah untuk melihat apapun. Beberapa keluar dengan wajah pucat dan muntah-muntah, tak sanggup melihat bagaimana tubuh Mantono dicabik-cabik bersama roh korban lainnya. Namun, tubuh manusia memiliki batas. Ketika kelahiran terakhir selesai, Mantono tak mampu lagi melarikan diri. Akhirnya, tubuh itu mati pada tengah malam, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Keesokan harinya, Mantono dikuburkan bersama seluruh benda miliknya yang dibakar habis. Sang pemilik sungai masih menagih janji, menginginkan nyawa anak-anak Mantono sebagai ganti. Setengah rumah itu dijual, bukan seluruhnya, agar perjanjian lama terputus. Penjualan setengah rumah itu menjadi jalan keluar, melindungi istri dan anak-anaknya. Semenjak itu, rumah besar tersebut dihuni oleh 2 keluarga tanpa ikatan darah. Kisahnya memang terasa ganjil, namun bagi yang mengetahui sejarahnya, semuanya masuk akal. Hingga kini, tetangga terkadang masih melihat bayangan pria berwujud Mantono muncul dari sungai. Anehnya, Mantono yang satu ini tak memiliki aci-aci di atas bibirnya.